zakatu anapun utawi zakat iku fal faqih mongko utawi wong ahli fikih iku yang dulu ningali sapa fakih ila mamar perkara yakta ukan pokok diklan apa mutala batu sultan tuntutan sultan soal fakih hanya melihat apa yang dituntut oleh sultan zakat yang bagaimana yang boleh diambil sultan meniku dohir. Nah, ini batin kamu tidak zakat ya bukan urusannya fikih tapi urusannya kamu dengan Allah. Seperti halnya di dalam pernikahan. Yang itu wis nolak tapi belum dilaporkan pada pemerintah. Dan ini bagaimana apa sudah putus? Ya kalau dalam urusan pemerintah tidak putus, ya tidak putus karena tidak ada urusan siang. Tapi tinggal kamu urusannya antara kamu dengan Allah. Betul, kamu dengan Allah bagaimana, berani enggak? Nah, kalau kamu dengan Allah berarti ya tetap harus ya sudah putus, betul. Ini kita bedakan, makanya dalam urusan antara kita dengan Allah, antara urusan ibadah, ya udah urusan pribadi-pribadi. Nah, kalau antara sesama manusia dalam hal interaktif, dalam hal sosial, itu urusannya pemerintah. Nah, makanya urusan fikih apa? Urusan wis lulus, tapi urusanmu di akhirat. Yaitu urusanmu di antara kamu dengan Allah, terus nah. Ini yang dikendaki bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan di dalam masalah urusan ibadah. Ibadah urusannya kita dengan Allah. Tapi biasanya kalau tidak ada campur tangan pemerintah, akhirnya lengah. Surapati ya seperti sholat itu nggak ada penjara, nggak puasa nggak ada penjara. Itu akhirnya nggak puasa temenan gitu ya. Nanti kue poso nggak poso itu urusan di pemerintah, urusan kamu. Berani apa? Enggak, kalau nggak kamu berani nggak poso silahkan, nggak apa-apa, nggak ada penjara. Karena dalam masalah zakat pun untuk fakih hanya melihat ini bisa dituntut oleh sultan atau tidak. Kata inau sehingga teman-teman lakukan itu idam tanah. Indahkan mereka nyegah sapa mukalaf. Anak daya sing nekani zakat bahasa maka ngalap ing mukalaf ing zakat sapa sultan kohron kali maksa hukima maka den hukumi apa bi anak lan temen sedune mukalaf iku bariat lebaran apa dimatu dimain mukalaf sehingga ketika mukalaf itu gak mau berzakat kemudian dipaksa oleh pemerintah diambil dengan pakai dasar ayat khul min ambalihim sedaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, ketika diambil dengan paksa ini si hukum ini wis zakate wis bebas. Tapi urusan Gusti Allah karena kamu memberikannya hanya terpaksa. Mengambilnya tidak mengeluarkan terpaksa bukan karena tulus dari hati, gak ada apa-apanya. Krono ora ikhlas. Akhirnya kena pasal annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Ora ikhlas ya usaha hancur. Ora ikhlas wal mukhlisuna fi khatarin. Hati sing ikhlas mawon sing muka ngoten niku. Nah, niki urusan fikih. Siko pernah diriwayataken wa kukiyalan dan ceritakan apa anak Aba Yusuf temen sing Abu Yusuf Al-Qadiyah kan dadi qadi. Abu Yusuf niku santrine Abu Hanifah. Muftine Hanafiyah yang menjadi Qadil Qudud. Qadil Qudud niku
kalau wilayahnya satu negara berarti bisa mengangkat kodi-kodi yang ada di daerah-daerah. Secara saat ini kodi-kodi itu Menteri Agama, Menteri Agama, karena bisa mengangkat kemenak-kemenak di bawahnya. Sehingga pada zaman itu Abu Yusuf mengangkat kodi-kodi hanya dari orang yang bermadzhab Hanafi. Bisa dimasukkan, bisa menjadi kodi kalau mazhab Hanafi. Nah, kalau tidak mazhab Hanafi tidak dipakai. Yang semacam inilah, karena sistem khilafah akan terjadi kecemburuan sosial, sebab akan memihak dalam satu mazhab. Dan akhirnya kan ya golongan dari Syafi'i, golongan dari Maliki, dari Ahmad bin Hanbal kan cemburu sosial, gak bisa jadi pemerintah, gak bisa jadi mufti. Ini juga pernah berlaku pada masyarakat kita, berlaku di negara kita selama 32 tahun. Orang-orang yang bisa kunut gak bisa jadi kemenak, gak bisa jadi KUA. Nah ini kapan-kapan biar itu dites ujian ketika ingin jadi KUA, dites kok dikongkon kurut kok apal, gak jadi. Zaman biar ngoten gak jadi. Dan ini padahal di negara kita itu bukan sistem khilafah, tapi dalam Pak Harto itu sistem khilafah itu seperti Pak Harto itu otoriter. Agama pun juga harus diatur oleh mereka ngedengarane. Nah, mulanya akhirnya ya 32 tahun NU nggak ada yang jadi kemenak. Nah, jenenge kemenak Menteri Agama semuanya tokoh ono. Yang dari NU nggak ada. Zaman 32 tahun ini. Niku contoh atau gambaran negara sistem khilafah semacam itu. NU ingin mendapatkan atau mempunyai universitas, lo bisa, gak bisa. Biar nanti kena universitas gak bisa. Orang-orang yang sandalan jepit pengen kuliah ora iso. Ya alhamdulillah masa ini pun dibuka kerani, ngatelan nih. Wah, akhirnya setelahnya dibuka, wah sarjana meludak. Nah sekarang doktor meludak turak-turak. Jadi golek dosen, golek guru mata mau tukar, golek guru bahasa Inggris turak-turak. Nah ini setelahnya dibuka keran. Ini Abu Yusuf ini pun pernah didemo dalam suatu hari. Menurut mazhab Hanafi, orang Islam membunuh orang non-Islam mundur kafir dikisos. Menurut mazhab Hanafi, akhirnya ketika dia akan mengkisos orang Islam karena membunuh kafir demi protes, tapi demonya kiai itu pakai surat bertumpuk-tumpuk diaturkan pada Abu Yusuf dengan mengatakan jurta, kamu adil, kamu lacut, walaisal jair kal adil, wong jair itu adil, ora kaya wong adil. Apakah total musliman bikafirin, kamu telah membunuh orang Islam hanya gara-gara orang kafir. Nah itu setelahnya mendapatkan surat yang begitu banyak, bingung deh, gak ada dukungan masyarakat. Terus itu mereka khalifah bener tapi Mas Syafi'i gak mau Syafi'i ya. Akhirnya lapor pada khalifah, pada presiden yaitu Harun Rasyid. Apa yang dikatakan Harun Rasyid? Kamu batalkan ada masalah, kamu khilaf, kamu rekayasa. Pokok yang penting jangan kau teruskan demi untuk menenangkan masyarakat. Akhirnya
Dia berusaha keras untuk merekayasa agar supaya hukum qisas nggak jadi. Yaitu dengan cara menghilangkan bukti kedimiahnya, terus ditanya, disuruh mencari bukti kedimiahnya, padahal sudah dihilangkan. Ternyata nggak ada, akhirnya nggak jadi hukum qisas. Ini maksudnya, ketika hukum itu dirumuskan, ketika itu diflorkan, akan terjadi istingkar nas, akan banyak protes dari masyarakat, akan terjadi fitnah, maka kembali atau pindah dari hukum tersebut merupakan hal yang hak, merupakan hal yang aswab, yang pas. Nih. Dengan demikian di Indonesia ketika nanti akan diflorkan satu hukum akan menjadi masalah, jangan dipakai. Menjaga kemaslahatan umat ini perlu diprioritaskan. Bagaimana tidak di dalam aturan sholat mawon ketika ada imam menjadi khalifah atau gampangan makmum menjadi khalifatul imam, katakan makmumnya itu masbuk. Silakan, tapi harus menjaga aturan sholatnya jamaah. Tidak boleh sesuai dengan aturannya sholatnya sendiri kalau menjadi khalifah. Dengoten. Lah pimpinan pun juga demikian, harus menyesuaikan dengan keadaan rakyat. Ini sing jenenge pakai kebangsaan yang harus ditanamkan pada mahasiswa, pada masyarakat kita, biar nggak menuntut harus hukum qat'un, harus potong tangan, harus dirajam. Itu ora paham hukum, ora paham pakai ngoten nah. Semacam itu. Rasulullah sendiri niku sampai berani meninggalkan nama kebesaran Rasulullah dalam rangka untuk islah, dalam rangka untuk damai. Jadi kepada Sulh Hudaibiyah, sampean belajar tarikh Nurul Yakin kan enek diarani Sulhul Hudaibiyah. Di mana Rasulullah dengan rombongan akan melaksanakan umroh. Nah, umroh itu di Mekah. Lalu diadang oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, tidak boleh. Akhirnya terjadilah berunding dan akhirnya mendapatkan kesepakatan boleh dengan beberapa catatan. Satu, Rasulullah tidak boleh melebihi 3 hari. Jadi untuk umroh tidak boleh berdiam di Mekah lebih 3 hari. Padahal itu tanah kelahirannya sendiri. Nomor 2, tidak boleh membawa pedang terhunus. Nomor 3, kalau ada orang Mekah ikut Rasulullah harus dikembalikan, tidak boleh. Tapi kalau sahabatnya Rasul ingin tinggal di Mekah harus dipersilahkan. Ini jelas perjanjian yang mengalahkan kepada Rasulullah. Perjanjian yang melemahkan kepada Islam. Tapi demi mereda fitnah, mereda pertikaian oleh Rasulullah dipun terima. Lalu Rasulullah merintahkan Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian itu. Ditulislah perjanjian itu dengan nama hadza ma qadahu Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Inilah keputusan yang disepakati oleh Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Wong kafir Quraisy ngamuk. Kalau saya percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah, saya tidak akan pernah menghalang-halangi dia untuk umroh. Karena saya tidak percaya bahwa dia Rasulullah, maka perjanjian itu salah. Nah, terus Rasulullah mengatakan, Ali, bilangkan Ali nama Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan, wallahi la amku abada, demi Allah saya tidak akan menghapus selamanya antara Rasulullah, karena engkau Rasulullah.
Lalu Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni Rasulullah ini Muhammad ibnu Abdillah." Ya Ali. Suruh menghapus enggak mau, akhirnya Rasulullah akan menghapus karena Nabi ummiyan, dari golongan orang yang tidak bisa menulis, akhirnya enggak bisa, terus ditulis oleh Sayyidina Ali, ganti redaksi hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdillah, tidak ditulis Muhammad Rasulullah. Toh gak ditulis tetap jadi Rasulullah. Walaupun ditulis kalau bukan Rasul ya tetap bukan Rasul. Ini loh, nama negara Islam itu tidak perlu. Yang penting isinya Islam, betul loh. Oh, walaupun tidak ditulis dengan negara Islam, kalau masyarakatnya semuanya melakukan agama Islam, ya sudah dikatakan negara Islam. Walaupun dikatakan negara Islam, kalau orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah poso, lu apa guna? Apa gunanya? Gak usah kita gembor-gembor dengan nama negara Islam, nama khilafah. Sudahlah, Pancasila. Yang penting kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala melalui Pancasila jaya. Duh, mau dengar ini. Maten. Loh, penting ini penting. Lah Abu Yusuf nun sewu sampai sedone niku rene sing kajian Abu Yusuf. Ora kiai sing deket karo pemerintah. Kiai ora usah cedek-cedek karo pemerintah, ben pemerintah nyedel terus harus gandeng kiai karo pemerintah, bener kudu gandeng. Tapi gandeng ini kok aja sampai kiai yang mulut ben gae terpulut ngono lho. Ojo kiai sing teko nake pemerintahan, ben pemerintahan ini moro ngono lho. Nggih lah. Seperti panjenengan kepingin di tenan hadis sesuk niku wong mangan bareng ulama kan dikumpulno karo ulama. Lek ngojo aku tak mangan bareng ulama. Keliru lek ngoten lek panjenengan kate mangan karo ulama, ojo ndompleng nang ulama, tapi ulamae undangan lho ya. Bisa mangan lek ndompleng. Lah iki. Aku pengen bareng ndompleng. Enak-enak. Lah, niku ya saya dulu golek barokah rokok. Saya dulu niku bendina niku kan mondok niku nggih ngoten. Ban wisuk niku mbrowot ini sore dendelane yai ini juga ayo bisa yai ngono kae. Jadi tidak hanya anu ya barokah ya gambil rokok panjenengan. Akhirnya karena ana sapa si Abu Yusuf iku ya habu maringaken sapa Abu Yusuf malahu ing bondone Abu Yusuf bisa jadi maring garwane Abu Yusuf akhir kauli dalam akhir kaul ketika kurang 1 tahun kurang 1 hari saja kan belum wajib zakat. Kalau akhir tahun satu tahun kurang 1 hari atau kurang 2 hari hartanya diberikan kepada istrinya. Wayas tahu hiburan amri hibah sapa Abu Yusuf malah ing bondone wadon iskoton karena ngguguraken zakat. Terus mari ngono njaluk hibah aku kayak ana bondomu ngene aku. Kan akhirnya dia masih tidak bisa memiliki 1 tahun kan. Lho ngene lho ya. Ya ora wajib zakat. Ora apa kewajiban zakat itu mendapatkan harta 1 tahun. Lagi sebelum 1 tahun kurang 2 dino kok terus hartanya sudah ganti milik dipek karo bojone, selanya karo bojone terus marang aku kayak ono terus dikekno maneh. Iku pun boten wajib zakat. Lah sampean duwe emas pirang kilo ngoten mawon kok 1 tahun kurang 2 hari didol ora wajib zakat mengko. Ngoten lho. Didagang berarti ngono ki cok pisan-pisan gitu. Lho, sengaja gak sengaja pisan fikih gak mandang.
Nah niki ngetokno urusane fikih ngoten lho. Tapi urusan akhirat lho ya ditenono ki sesuk ora dilebokno neraka ya. Ora diobong tapi dilebokno tong wis didong kok sing diobong. Toh. Wa makaru makarallah. Niki bedakaken antara urusan fikih karo wong tasawuf, wong sufi ten niku ngoten lho. Nah. Masyaallah. Sakit kaya ngoten niku dagang niku ora rong dina terus bodone di ana duwe sapi konco wedhus 40 ora rong dina sing siji didol. Lah mangko setelahnya itu tuku maneh. Ora apa-apa niku ora wis zakat. Hah? Ora wis zakat dari ngoten terus padha karo tiang-tiang ngoten niku napa namine zakat fitrah diubengno. Guru telung kilo bisa cukup wong 1000. Nah, sama pengajian kan iso ngatur ngoten iso kan. Aku tak zakati nang sampean. Nggih. Matur nuwun sing jan aku zakat sampean nggih. Nggih matur nuwun wis zakat tidak harus mubenge iku balik malih nang kene diliwat bareng ya. Niku nggih pun gugur urusan dunia dan ini kadang-kadang ya NU sendiri politisi kaya ngeten. Terus pundi? Anu aku tak ada musahid ya. Mengko sapa musahid kok dibentuk NU dugi pundi musahid kok dibentuk ora iso. Bentukane pangeran musahid niku nama sedekatul fuqara wal masakin. Ku wong ngetakon zakat sampean kuwi marmu sampean kekno NU ya lha niki ya. Kalau waktu zakat dia enggak semayanan, enggak syarat apa-apa. Nah, tapi semayanan itu minimal makruh. Nah, minimal makruh. Kullu ma dawwa sarihuhu kuliha izmaruhu. Bekoita dia ngarani barang-barang yang ketika dikentarakan itu bahaya, dikentarakan itu haram. Kalau tidak dikentarakan, nah, niku makruh. Nah, termasuk kowe tak kei zakat tapi engko bayar utang nang aku yo. Ya ngene. Iku lek dikentarakan gak oleh, tapi semayanan dhisik. Nah, termasuk riba ngutangi dhuwit 1000. Nah, yo apa mbayari 1200. Niku rek kiai niku wis lepas niku. Nah, nanti sampean utang piro? Utang 1000 tapi engko bayari 1500 gampang wis. Jam kuwi tuku 1500 utangan. Jadi sukun 1500 utangan. Ayo orang utangan jadi tukun. Utang 1500 cara utangan. Nah, terus mari ngoten didol nang aku ya. Dipun didol teng sampean. Ya tak tukune 1000. Lha kan ana 1000 sesuk wajib bayar. Lho kok iso ae ngoten niku. Orang nganai to. Lha wong oleh pati yo. Niki lho, niki ngeten niki fikih. Saged. Dadi sampean kadang nganakno dhuwit kok gak gampang lho. Dadi ayo jamku utangan antukun 1500 wis kok utang ora apa nggih, utang. Kula sakit marono bareng ngoten terus kula sakit jenengan ya tak tukune 800 ora. Akhirnya dituku 800, oleh duit 800 bayarnya 1000. Karena utang 1500 kan bukan anakan. Cara pakai, ngoten lho. Dan itu jenenge fikih abdar. Lajeng bab yang mau diceritakan apa zalika mengkono-mengkono penggaweannya Abi Yusuf. Sistem yang dilakukan oleh Abu Yusuf itu diceritakan oleh Abu Hanifah. Maring Abu Hanifah status sebagai gurunya Abu Yusuf rahimahullah. Faqala maka dawuh sapa Abu Hanifah, zalika min fiqhihi. Ngene lho. Zalika ten kono penggaweane Abu Yusuf napa niku mang kana yahabu Waqala zalika dumun kana yahabu iku min fikih saking fikih Abu Yusuf. Min fikih maksud apa?
Lan bener sapa Abu Hanifah. Abu Hanifah gawe bener iku kudu fikih. Ngoten lho. Iku gur fikih. Fa inna zalika mongko temen sune mengkono-mengkono niku lho kana yahabu iku min fiqhid dunya niku saking fikih dunya. Nah, terus panjenengan tahu tanglet mboten niku nggih kenging ngoten ta? Jawabe walakin madaratuhu tapi utai madorote fikih dunya to kana yahabu bil akhirat ing dalam akhirat wa azamu luwih gedhe. Karena haram jadi kebakal halal itu di akhirat lebih agung mingkul li jinab agamu mingkul li jinayatin saking sekabehane jinayat ngolukai lek cara fikih cara ten akhirat iki mingkul khianatin lho khianat atau jinayat khianat ya waduh iki lek ten jobone niku jinayat lek ten jerone khianat. Lah isara sing pantes niku nggih khianat lho kok jinayat kan kejahatan kurang pas ngoten. Tapi kadang niku pancen ana nuskha luru, lek ten jaba niku jinayat ten matan. Tapi ten syarae niku kok khianat. Nggih insyaallah mengkuli khianatin sange saben-saben khianat. Dari khianat enggak boleh percaya. Wa mislu hadza wal ilmu adhar. Wa mislu hadza utai padane ilmu koyo ngene iki. Khelah rekayasa. Iku ilmu adhar kang madharati fil akhirati ing dalem iku ilmu adhar. Jika koyo ngene iki mboten pareng dalam urusan akhirat sampean selamat di dalam urusan dunya. Mulane wong ngalim fikih niku nyolong ora iso dipotong. Nyolong sapi cekel gak iso dipotong tangane. Takoni nek sampe nyolong sapi mboten. Kula nyolong tampar kok. Sapine melok lha kan. Lha niki pun mboten dipotong mulane wong ngalim fikih sing dipotong ya mung bodho-bodho. Mulane tidak perlu kita melihat formalnya. Sampeyan ngarani di Indonesia itu harus hukum khat dipotong, sing kena potong sing bodoh-bodoh, sing pinter-pinter gak kena potong sehingga menjadi tidak adil malah justru kan karena khat itu idra'us sukut aku idra'us kudut bisum'ah ngerampok kayaknya sing kena khat. Kenapa? Siji gur ngetok-notok, nah berarti kan nyolong kula ngetok notok. Terus yang kancane nyolong Joko ya kula niku mboten Joko dekhir zumisli. Joko de pikiratan. Ya ngene. Bukannya kabeh ngoten. Nah, makanya kalau direkan hukum hak yang semacam ini yang kena hanya wong sing gak iso ngaji. Sing iso ngaji gak kena hak kabeh. Pinter lho. Bayane ngoten niku pakai abdor. Bisa panjenengan gunakan fikih-fikih semacam ini kalau memang untuk kemaslahatan. Masuk enek tiyang niku ngazar ora bakal ngudun sangka khimare niki. Dadi ana wong niku numpak khimar mawon. Awan bengi maca khimar sampai awake kurus. Terus khimare nggih kurus. Mergo apa kadung sumpah tidak akan mudhun saka khimar iki. Nah, akhire Abu Nawas ngeten. Oh, ngoten to nggih. Monggo tumut kula, dijak. Terus dijak sanding mlaku kayu di langit aku kayu gede. Terus waktu nang kayu gede dikon gandolan. Sampeyan gandolan wit kan gandolan. Selanya gandolan khimar dicablek, lompok melayu khimare. Akhire dek gandul-gandul. Setelah gandul-gandul itu sampean mudun. Berarti sampean orang mudun to kok khim. Mudun to kok kayu gak nerjang ngoten lho. Lha niku ora apa-apa untuk mencari keselamatan. Keselamatan ngoten lho.
Ya pernah terjadi pula wonten tiyang niku kepingin duwe anak lanang. Wah, kepingin duwe anak lanang nemen sampai nadar lek sampai duwe anak lanang ngarep tak akikoi wedhus sing sungune saepek-epek. Wah. Wah, akhirnya setelahnya di anak lanang temenanan golek wedhus sing saepek-epek gak enek. Wong loro gak enek. Ya aku nawas kula gak ada wedhus sing saepek-epek. Wis saiki nggih pokok regane purun. Mun pinten mau kok tumbas lek nek wedhus kena saepek-epek. Digawe wedhus cilik digoren. Lah wedhus cilik kan ngene. Lah jadi saepek-epek bayi aja epek. Aja epek sampeyan. Kasih penting saepek. Lho niku ora apa-apa, bener ya. Nah, arti khelah di dalam rangka untuk salamatil hak. Kalau khelah untuk hukumnya pangeran ya wa makaru makarallah fa wa khairul makirin. Lho kaya ngeten iki lho. Niki fikih niku ngoten niku. Fikih niku ngoten niku tok. Halal dan haram piye, haram dan halal piye ngoten niku tok. Oh, ayo tenane. Makanya akhirnya sampai digawe transaksi wali piro lho ngoten. Mula niku diundang dari Jakarta membahas masalah investasi dateng miras. Pemkop pun punya investasi dateng miras gede banget. Berapa persen ngoten. Anu ku jenenge Pemprov provinsi niku ngoten. Nah itu bagaimana kita investasi miras ngono. Terus menjual miras. Lha niku lek cara fikih niku gampang. Menjual miras kepada orang yang menghalalkan miras gak apa-apa. Karena takbir dan jamal mereka diataraken orang-orang yang tadayun bisurbil khamri harus kita toleransi, harus kita kita biarkan. Nek ana wong tadayunnya beragamanya pancen dengan minum khamr. Lah untuk mengetahui tadayun khamr berarti lek wong gelem tuku ya berarti tadayunnya bisurbil khamri pun beres. Wah, tapi yo berkihador. Niku lek purun ngalalaken 500 juta niku kontan. Lah kaya apa 500 juta niku. Niku digawa duwite cash kok ngene. Gelem ngalalaken tok ngene. Nah, niku mulane MU niku digengken ngaromaken rokok. Dal kula tasik tendal BM niku. BB. Purun ngaromaken rokok 50 miliar kontan. Nek ngarom rokok ngoten. Mulane Muhammadiyah gelem ngalomno rokok niku. Niku yo 550 miliar. Nah, niku kan. Tapi lah ya NU kok ngarom merokok kiamat. 50 miliar kayak ngobati ora kena. Lha niku permasalahane. Pun niki wonten sing diametaken.